Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nurdiansyah dengan NIM 241151026. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Alfian dengan NIM 241151009. Nah, di sini kita dari kelompok 12. Tiga. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis kinerja keuangan PT Midi Utama Indonesia Tbk periode 2017 sampai dengan periode 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang PT Midi Utama Indonesia. PT Midi merupakan salah satu usaha yang memiliki jaringan retail terbesar di Indonesia, berdiri pada tahun 2007 dan pemegang merek gerai Alfamidi sampai dengan tahun 2019. Alfamidi telah memiliki 1.555 gerai yang terdiri dari 1.538 gerai Alfamidi dengan 17 gerai Alfamidi Super yang terbesar di beberapa pulau di Indonesia serta dukungan lebih dari 22.000 karyawan. Dan di sini ada analisa rasio keuangan. Menurut Munawir 2007 atau 37, analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos tertentu. Dan di sini ada rasio analisa keuangan. Menurut Munawir 2007, analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Dan di sini ada berdasarkan pengertian analisa rasio di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisa rasio merupakan alat analisa yang menghubungkan secara matematik antara pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menginterpretasikan suatu kondisi atau keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif terkait target perusahaan. Nah, di sini ada teknik analisa data. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan dengan menggunakan rasio-rasio yang ada dengan rumus-rumus tertentu dan kemudian dilakukan analisis. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Coran rasio lancar. Coran ratio merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar yang digunakan sebagai analisa posisi modal kerja perusahaan. Coran ratio bernilai 200% merupakan tolak ukur kepuasan perusahaan, namun beberapa faktor lain dan standar yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Nah, terus di sini ada quick ratio. Rasio cepat. Quick ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar, aktiva persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memiliki sifat relatif lama untuk direalisasikan sebagai kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Debit to equity ratio, rasio hutang terhadap modal, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur antara total hutang dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejumlah rupiah modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan hutang. Debit to total asset ratio adalah rasio hutang terhadap aset. Debit to total asset ratio digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva dan biasanya digunakan untuk mengetahui sejumlah rupiah aktiva lancar yang digunakan sebagai jaminan utang. Nah, di sini ada rasio profitabilitas. Return on total asset. Return on total asset merupakan rasio untuk mengukur
laba tahun berjalan terhadap aset dan untuk mengetahui kontribusi rupiah laba terhadap aset. Nah, terus ada return on common stockholders equity, return on common stockholder equity merupakan rasio untuk mengukur laba tahun berjalan terhadap modal dan untuk mengetahui kontribusi rupiah laba terhadap modal. Nah, terus di sini ada rasio kinerja operasi. Net income margin, net profit margin merupakan rasio untuk mengukur laba bersih terhadap sales untuk mengetahui kontribusi sejumlah rupiah laba terhadap sales. Yang pertama itu ada analisa rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Nah, nilai rasio lancar mengalami kenaikan dari 2017 sampai dengan 2019. Di tahun 2017 nilai current ratio ini 0,72 yang berarti bahwa setiap Rp 1 perak utang lancar akan dijamin oleh Rp 0,72 aktiva lancar. Sementara di tahun 2018 nilai current ratio mengalami peningkatan sebesar 1,39% dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 0,73 yang artinya bahwa setiap Rp 1 utang lancar akan dijamin oleh Rp 0,73 aktiva lancar. Selanjutnya ada di tahun 2019 PT Midi Utama Indonesia Tbk memiliki current ratio 0,78 naik sebesar 6,85% dibandingkan tahun 2018. Katla. Selanjutnya itu ada quick ratio atau rasio cepat. Nah, nilai rasio cepat PT Midi Utama Indonesia di tahun 2017 bernilai 0,28 yang artinya bahwa setiap utang lancar Rp 1 akan dijamin sebesar 0,28 dari aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Adapun di tahun 2018 nilai quick ratio sebesar 0,33 yang artinya bahwa setiap utang lancar Rp 1 akan dijamin sebesar 0,33 dari aktiva lancar setelah dikurangi persediaan, di mana terjadi peningkatan 17,86% dibandingkan tahun 2017. Nah, selanjutnya itu ada di tahun 2019 PT Midi Utama Indonesia Tbk mengalami penurunan nilai quick ratio sebesar minus 3,03% atau senilai 0,32 yang artinya bahwa setiap utang lancar memiliki Rp 1 akan dijamin sebesar 0,32 dari aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Kedua itu ada analisa rasio solvabilitas. Nah, yang pertama itu ada total debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Nah, pada tahun 2017 total debt to equity ratio bernilai 4,29 yang artinya bahwa setiap Rp 1 total hutang dijamin dengan Rp 4,29 modal sendiri. Sementara tahun 2018 PT Midi Utama Indonesia Tbk memiliki total debt to equity ratio sebesar bernilai 3,59 yang artinya bahwa setiap Rp 1 total hutang dijamin oleh Rp 3,59 modal sendiri, di mana terjadi penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 16,32%. Selanjutnya di tahun 2019 perusahaan memiliki total debt to equity ratio sebesar 3,09 yang artinya bahwa setiap Rp 1 total hutang dijamin oleh modal sendiri senilai 3,09 yang terjadi penurunan sebesar 13% dibandingkan tahun 2018. Kedua itu ada total debt to aset rasio atau rasio hutang terhadap aktiva. Di tahun 2017, PT Midi Utama Indonesia Tbk memiliki total debt to asset rasio sebesar 0,81 yang berarti bahwa setiap Rp 1 total hutang dijamin dengan Rp
0,81 aktiva perusahaan. Tahun 2018, nilai total debt to asset rasio sebesar 0,78, yang artinya bahwa setiap Rp1 total hutang dijamin dengan aktiva perusahaan sebesar Rp 0,78. Selanjutnya di tahun 2019 terjadi penurunan nilai total debt to asset rasio 2,56% atau senilai dengan 0,76, yang artinya bahwa setiap Rp1 total hutang dapat dijaminkan dengan aktiva perusahaan senilai Rp 0,76. Yang ketiga itu yaitu analisa profitabilitas. Yang pertama itu return on asset. Pada tahun 2017, laba bersih yang dihasilkan berdasarkan total aset sebesar 2,11%. Sedangkan laba bersih yang dihasilkan di tahun 2018 sebesar 52,13% atau sebesar 3,21%. Laba dihasilkan terhadap total aktiva. Adapun di tahun 2019, peningkatan juga terjadi dibanding tahun 2018 sebesar 26,79% atau 4,07% laba bersih dihasilkan terhadap total aktiva. Nah, yang kedua itu return of equity. Pada tahun 2017, nilai laba bersih yang dihasilkan 11,14% terhadap modal sendiri. Selanjutnya terjadi peningkatan ROE di tahun 2018 sebesar 32,23% atau sebesar 14,73% kontribusi laba bersih terhadap modal. Sedangkan di tahun 2019 nilai ROE sebesar 16,63% kontribusi laba terhadap modal sendiri atau meningkat 12,90% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan tinggi nilai ROE menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Nah, selanjutnya itu rasio likuiditas PT MIDI Utama Indonesia Tbk selama 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan nilai current ratio di bawah 2, yang berarti perlu peningkatan karena mencerminkan margin keamanan yang rendah bagi kreditur jangka pendek. Namun, current ratio yang tinggi pun tidak selalu menjamin penagihan piutang. Quick ratio menggambarkan kemampuan real perusahaan membayar utang tanpa bergantung pada persediaan. Proporsi persediaan yang tinggi 58% dari aktiva lancar, menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan dan ekspansi gerai. Rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio kinerja operasi dapat disimpulkan PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau MIDI memiliki cukup kemampuan untuk melakukan penjaminan dan pembayaran hutang-hutang jangka pendek serta jangka panjangnya. Selain itu, kemampuan menghasilkan laba cukup baik sehingga dapat menjadi ukuran para investor untuk menanamkan modal ke PT MUI.